Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami, bagian kita, dan kita rasakan pada pagi ini. Dan tentunya sepanjang hari ini kita boleh mendapatkan berkat-berkat yang limpah dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkahkan kaki kita akan untuk menikmati sabda Tuhan, kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat-berkat-Mu, tuntunan-Mu boleh menjadi bagian kami. Hingga pada pagi ini Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami untuk beraktivitas pada pagi ini. Membekali kami dengan firman-Mu, memberikan kepada kami pengertian. Demikian juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ini digelitik? Kalau orang Jawa bilang diitik-itik oleh orang lain. Tentunya kalau orang-orang yang peka terhadap gelitian tersebut, itik-itik tersebut, maka dia akan apa? Dia akan merasakan, dia akan ketawa ketika ada hal-hal misalnya tergelitik atau hal-hal yang keri-keri gitu. Berbeda dengan ketika seseorang menggelitik diri sendiri. Atau misalnya saya menggelitik saya sendiri. Apakah ada efek? Jelas tidak ada. Berbeda dengan seseorang yang menggelitik, mengidik-idik saya merasakan kegelian, saya merasakan keri, kemudian saya ketawa. Dan ketika saya menggelitik diri sendiri, jelas tidak ada efeknya, karena yang menggelitik itu adalah saya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita mendapatkan pujian dari orang lain, maka ada dampak yang positif. Namun ketika kita ini memuji diri sendiri, jelas tidak ada dampak apa-apa dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang 10 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus pasal ke-10, ya betul, ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pernyataan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Korintus
di mana ada serombongan orang-orang yang suka sekali, yaitu apa? Memuji diri sendiri. Dan Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, alangkah bodohnya mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada beberapa orang atau bahkan banyak ya, yang di dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan suka sekali untuk memuji diri sendiri. Ada yang memuji karena kekayaannya, ada yang memuji karena kepintarannya, ada yang memuji diri sendiri karena kerohaniannya, dan masih banyak lagi pujian-pujian yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Dan tentunya ketika mereka memuji diri sendiri, maka akibatnya efek yang dilakukan oleh orang-orang yang suka memuji diri sendiri, dia suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Seperti ayat tadi, ayat 12. Saya tidak seperti mereka, kerohanian saya lebih tinggi dibandingkan mereka. Apa dia itu? Pengetahuannya apa tentang firman Tuhan? Dan sebagai akibatnya, mereka orang-orang ini menjadi sombong rohani, ya, merasa dirinya itu hebat. Dan efek yang lebih lain lagi yaitu biasanya orang seperti ini adalah orang yang arogan. Orang yang arogan dan juga yang juga membuat mereka ini apa? Tindakan-tindakannya pokoknya saya ini adalah paling dan paling. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita menerima pujian, maka sebaiknya adalah dari orang lain. Kita baca adalah Amsal pasal yang ke-27. Amsal pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-2. Amsal pasal 27, mana? Amsal 27, ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, janganlah memuji diri. Amsal 27 ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu. Firman Tuhan mengatakan, jangan memuji diri. Biarlah orang lain yang memuji, bukan mulutmu, bukan hatimu. Dikatakan. Jelas firman Tuhan dengan lantangnya mengatakan demikian. Dan tentunya saudara-saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah saya katakan, memuji diri adalah efeknya adalah demikian. Sekarang mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10, lanjutan dari tadi.
Namun ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukan orang yang memuji diri sendiri, namun yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, marilah kita janganlah memuji diri kita masing-masing. Oleh karena ketika kita memuji diri kita masing-masing, entah itu apa, hal rohani ataupun hal duniawi, maka kesombongan akan terlihat dalam kehidupan kita. Marilah pada pagi hari ini kita belajar dari kerendahan hati dari Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Filipi pasal 4. Di sana dijelaskan bagaimana kerendahan hati dari Tuhan Yesus Kristus yang Dia ungkapkan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui pengorbanannya. Dengan demikian saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memandang Tuhan Yesus yang rendah hati, maka sifat-sifat kesombongan, suka dipuji, memuji diri, kita akan dibiarkan oleh Tuhan untuk dikikis habis dan membentuk tabiat-tabiat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan, bahwa tabiat kita adalah sesuai, serupa dengan tabiat Kristus. Biarlah pada pagi ini, renungan pendek kita pada pagi ini mengguh kita masing-masing untuk senantiasa merendahkan hati kita, sama seperti Yesus sudah merendahkan hati kita. Dia meninggalkan tahtanya di surga, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya berkat pada pagi ini, berkat rohani boleh menjadi bagian kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan memberkati.